Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Gimana kabarnya? Kurang kedengaran. Gimana kabarnya? Haleluya, haleluya. Bisa berikan senyum terbaik pada kiri kananmu. Katakan kamu luar biasa, kamu luar biasa. Haleluya. Saudara, saya mau bagikan satu hal seperti ini. Terlepas dari apapun, apa yang kita lakukan dalam minggu-minggu kemarin ya. Kita tiba hari ini, saya cuma mau ajak kita, motivasi kita harus untuk Tuhan, amin. Amin, kita datang saat ini, itu semua karena kita cinta pada Tuhan, amin. Mari kita pejamkan mata kita. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Tuhan beri pada kami. Untuk hidup, untuk kesehatan, untuk apapun Tuhan yang kami masih nikmati sampai hari ini, sampai detik ini. Kami mau bersyukur, tapi bukan itu yang menjadi fokus utama kami, Tuhan. Kami datang hari ini, Tuhan, yang bantu benarkan hati kami. Kalau ada hati kami yang melenceng saat ini, yang kami di luar cinta, Tuhan yang betulkan. Sehingga saat ini dan ke depannya nanti, Tuhan, kami betul-betul menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kami bersekutu dengan Tuhan atas dasar kami mencintai Tuhan. Dan biarlah itu menjadi saat terindah dalam hidup kami, di mana kami terus menikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji, menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin
segalanya. Mari kita sembah Dia. Shalom jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan katakan sekali lagi, saat indah bersamamu. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadiratmu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Sekali lagi katakan saat indah. Selalu ku rindu menikmati Engkau dalam hadiratku. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Kami mau Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Sekali lagi katakan, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi shalom. Haleluya. Siapa yang bangga punya Yesus? Saudara bangga, amin. Kasih tos kiri kanan bilang, saya bangga lu punya Yesus. Haleluya. Come on, yuk. Saya ajak kita semua bersuka cita pagi hari ini. Kita bertepuk tangan yuk. Katakan, kuasa
kuasa-Mu Tuhan. Oh. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu. Angkat jempolmu semua. Ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Sekali lagi katakan kuasa-Mu. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu. Ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau. Ayo semua yang bangga punya Tuhan, ku bangga memiliki-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku, nama-Mu masyhur termegah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Dia semua bertepuk tangan lagi yuk. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu. Angkat jempolmu. Yes. Dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau. Semua mari goyang. Ku akan memiliki-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu selama. Kami nyatakan Tuhan, yes, di hidupku, nama-Mu masyhur termegah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah lagi yuk. Yes. Ku bangga memiliki-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku, nama-Mu masyhur termegah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Semua siap-siap ya. Sama-sama katakan, yang bangga punya Tuhan. Ku bangga memiliki-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku, nama-Mu masyhur termegah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Katakan semua, Kaulah Tuhan. Sekali lagi dengan mantap. Kaulah Tuhan. Sorak-soraknya lebih lagi buat Tuhan kita. Sebab Engkau yang layak menerima segala pujian dan hormat kami ya Tuhan. Yeay. Percaya Tuhan, janji-Mu bagiku pasti digenapi, pasti terjadi. Ku menyembah-Mu, ku
nyanyi hosana bagimu, pujian dari hatiku. Inilah sembahku, oh Yesus. Ku nyanyi hosana bagimu, pujian baru untukmu. Inilah sembahku, oh Yesus. Terjadi, ku menyembahmu, ku nyanyi hosana bagimu, pujian dari hatiku. Inilah sembahku, oh Yesus. Ku nyanyi hosana bagimu, pujian baru untukmu. Inilah sembahku, oh Yesus. Ku nyanyi hosana bagimu, Yesus. Ku nyanyi hosana bagimu, ku nyanyi hosana bagimu, ku nyanyi hosana bagimu, Yesus. Hosana bagimu, ku nyanyi hosana bagimu, pujian dari hatiku. Inilah sembahku, oh Yesus. Ku nyanyi hosana bagimu, pujian baru untukmu. Inilah sembahku, oh Yesus. Hosana bagimu, pujian dari hatiku. Inilah sembahku, oh Yesus. Ku nyanyi hosana bagimu,
Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk jemaat dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi dasar kami Tuhan, kami mengikut Engkau. Dasarnya adalah kasih dan cinta kepadamu Tuhan. Bukan karena berkat dari Engkau, kebaikan dari Engkau Tuhan. Tapi hanya karena kasih dan cintamu kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Cari wajah-Mu yang ku rindu, hanya diri-Mu, pribadi yang mengasihiku. Bukan berkat-Mu, bukan membuatku mengikutimu, melainkan diri-Mu. Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memuji-Mu, takkan ku berhenti menyembah-Mu. Di hadirat-Mu ku cari wajah-Mu yang ku rindu, pribadi yang mengasihiku. Bukan berkat-Mu, bukan kebaikan-Mu yang membuatku mengikutimu, melainkan diri-Mu. Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memuji-Mu, takkan ku berhenti menyembah-Mu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Takkan berhenti kami menyembah-Mu, Yesus. Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan
tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, bukan memujimu, takkan ku berhenti, takkan ku berhenti, takkan ku berhenti menyembahmu. Yes. Inilah ungkapan dari hati kami masing-masing Tuhan Yesus. Sungguh kami tidak lagi terpengaruh dengan berkat-Mu. Sungguh kami tidak lagi mencari jawaban doa. Sungguh kami tidak lagi terpengaruh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Tapi hati kami sungguh-sungguh hanya mau Engkau. Hanya mencintai-Mu Tuhan Yesus. Di hati kami tidak ada siapapun yang kami ikatkan, yang kami cintai. Melebihi kami cinta kepadamu Tuhan Yesus. Tidak ada apapun yang mengikat hidup kami, yang dimana kami tidak bisa hidup tanpa itu. Tapi biar kami mengakui sama-sama, kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur buat semua ini Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Luar biasa, pujian ini menjadi ungkapan hati kita masing-masing ya. Bahwa kita enggak butuh lagi jawaban doa. Gampang apa susah? Hah? Gampang apa susah? Tidak bisa. Lebih tepatnya, tidak bisa Pak. Yang namanya doa kan perlu dijawab. Jadi saudara, ketika pujian ini dinaikkan, saya bilang luar biasa ya Tuhan ya. Kasih inspirasi kepada orang ini untuk menuliskan ini. Ini ungkapan hati Tuhan loh buat kita. Betul-betul kita ikut Tuhan, tidak terpengaruh dengan apapun lagi. Tidak ada lagi yang kita mau selain pribadi Tuhan. Ya, anak-anak muda jangan tukarkan Tuhan Yesus dengan pasangan hidup. Ya, Kristi, jangan ya. Udah gak apa-apa. Nanti yang penting kan sudah dapat dia, sudah dapat uangnya, sudah dapat kekayaannya. Nanti saya kembali lagi. Kalau masih ingat. Rata-rata orang udah gak ingat lagi. Karena apa? Sudah terpesona dengan dunia. Hati-hati, jangan senang yang recehan. Itu selera recehan saudara. Kalau kita gantikan Yesus dengan pasangan hidup. Ya, anak-anak muda sekarang kan recehan saudara. Gantikan Yesus dengan apa? Dengan K-pop. Saudara lihat sekarang anak-anak muda ya. Generasi tahun berapa ya? Ya remaja ya. Youth kesini itu. Wah saudara. Coba saudara setel aja lagu K-pop saudara. Di gereja setel lagu K-pop penuh. Iya. Karena mereka bisa semua. Bahkan mereka bisa beli bajunya cosplay ya. Ya beli bajunya. Saya lihat mereka ya videoin sendiri masuk TikTok saudara. Enggak malu saudara. Kenapa? Karena itu. Ya siapa tokoh-tokoh K-pop yang terkenal? Bro Yonas. Ada yang kenal? Kim Jong-un. Oh. Kalau saya sebut Kim Jong-un langsung dia ingat. Wah itu mau pembunuh K-pop. Anak-anak muda Korea Utara ketahuan saudara demen sama K-pop saudara, hukumannya mati loh. Kim Jong-un begitu kan, dia gak peduli kan, dia terisolasi, tertutup saudara, gak main-main. Ya, itu saudara. Banyak kita juga yang bekerja mungkin apa, dengan posisi, dengan ini saudara, kita bisa jual. Kita bisa jual. Saudara, saya berkata ini bukan berarti saya kuat, enggak, hanya anugerah aja. Saudara, hanya anugerah. Kenapa? Karena Tuhan berkata bahwa pada akhir zaman nanti akan banyak orang murtad. Banyak orang akan murtad. Tapi saya berdoa saudara, setiap kita tetap cinta Tuhan Yesus. Setiap kita tetap ada di hati Tuhan. Apapun yang terjadi. Saudara enggak goyah. Jangan sampai saudara. Kenapa? Karena orang akan berkata di sini ada Mesias, di sini ada Mesias, di sini ada Mesias. Kita bingung. Kenapa kita bingung? Karena tidak ada ketetapan di hati kita.
Kalau ada ketetapan di hati kita, saudara, kita nggak bingung. Sama seperti pasangan suami istri kan. Pasangan suami istri kalau dia punya ketetapan, inilah istri yang Tuhan kasih buat aku. Kalau aku bisa jadi suami buat dia, ini adalah kasih karunia. 1 Korintus 7 ayat 7, kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, jadi suami pun kasih karunia loh. Bro Yohanes jadi suami Yohana kasih karunia. Ya, jangan bilang sama istri, lo dapat gua mujizat, gua dapat lo musibah. Jangan saudara. Istri, kita bisa jadi istri saudara, itu karunia. Itu kasih karunia. Bahkan ayat itu dikatakan tidak menikah pun itu sebuah kasih karunia. Bukan karena patah hati, bukan. Tapi betul-betul karena kasih karunia yang Tuhan berikan, gak apa-apa. Bisa nikmati percintaan, bisa. Karena percintaan kita pribadi dengan Tuhan. Ya, pribadi dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau saudara. Jadi betul-betul saya bilang yang menciptakan lagu ini luar biasa, Tuhan kasih inspirasinya. Betul-betul tidak butuh jawaban doa. Tidak butuh apapun saudara. Bahkan kita sudah berdoa berkali-kali. Seperti khotbah saya minggu lalu Paulus berkata, saya sudah berdoa 3 kali supaya duri dalam daging ini dicabut. Tapi Tuhan berkata apa? Cukup kasih karuniaku. Dalam kelemahan mula kuasaku semakin nyata. Kita lihat, dalam kelemahanku lah kuasaku semakin nyata saudara. Makanya setiap hidup kita ini Bapak Ibu, setiap hari kita ini punya kesaksian yang dahsyat. Betul, setiap hari. Bapak Ibu gak bisa bilang, enggak Pak saya gak punya kesaksian. Setiap hari kita melihat Tuhan, setiap hari. Saya berkata betul, setiap hari saya melihat Tuhan. Dan setiap hari kita butuh Tuhan. Tidak bisa saudara, oh Pak saya butuh makan, betul. Tapi setiap hari kita butuh Tuhan. Kemarin Tuhan demonstrasi dalam kehidupan saya melihat saudara. Ya, kami kan punya toko sepeda saudara, lalu ada gosen ya. Kalau gosen tuh pakai motor, lalu ada gokar. Biasa kalau sudah beli lebih dari 1 sepeda atau beli sepeda balap, sepeda MTB itu nggak bisa pakai gosen. Pakainya gokar, udah otomatis karena berat gitu ya. Ya saudara ini ada yang beli, saudara harus pakai gokar. Saudara lucu sopir gokarnya itu sudah tiba di depan toko saudara, dia nggak turun. Dia 15 menit dia nunggu. Aneh kan? Dia telepon sama pembelinya, namanya gokar itu nggak ada urusan sama pembeli lagi, urusannya sama penjual gitu ya. Ya, anak-anak juga bingung kan, kok belum datang-datang gitu kan, gitu ya. Karena biasanya gokar tuh langsung turun kan gitu ya. Dia 10 sampai 15 menit gitu, baru anak-anak telepon dia tanya, Pak di mana? Udah di depan toko. Udah berapa lama? 15 menit. Lalu dia turun saudara. Anak-anak tanya, Pak kok nggak turun? Ya ngapain turun? Ngotot lagi. Ngapain turun? Loh, saudara lihat, Tuhan ajarinkan saya gini, itu orang nggak butuh. Kalau orang nggak butuh begitu kan? Ya udah kan dia turun, ada anak-anak udah siapin sepedanya. Karena memang udah siap, tinggal dikirim, tinggal dibuka, tinggal digoes. Karena udah disetting semua gitu. Saudara, ketika anak-anak keluarin dua sepeda saudara masukin, tiba-tiba dia cancelin. Nyebelin gak? Tapi saya udah pesan sama anak-anak, hati-hati ya, tetap kalian melihat itu Tuhan. Tuhan mau apa sih lewat ini? Jangan emosi saya bilang. Kalian gak tahu kan background dia apa, kalau kalian emosi babak belur nanti. Gak bisa saya bilang, kalian tetap lihat Tuhan. Tapi saya melihat Tuhan gini, iya ya, ketika saya gak butuh Tuhan, saudara, udah dipesan pun saya cancel. Padahal saya lihat lumayan tuh pesanannya. Lumayan ya Herento ya, mantap kan dapatnya. Ya lumayan kan namanya hidupnya dia mau jadi gokar gitu kan, dia butuh itu kan. Tapi itu saudara, kenapa? Merasa tidak butuh. Sama juga dengan kita. Kalau kita merasa tidak butuh Tuhan saudara, udah. Kita jalani kehidupan kita rutinitas, kita jalani kehidupan kita biasa-biasa aja. Makanya Tuhan ingatkan kita minggu yang lalu, ayo keluar dari rutinitas kita, keluar dari kebiasaan kita. Kita ngikutin Tuhan saja setiap saat. Saudara, enak sekali, betul. Betul seperti itu saudara. Ya, saudara punya kesaksian hidup yang luar biasa ya. Kita dengar kesaksian hari ini dari Henok ya. Ya. Tadi pagi dia kesaksian di doa pelayan. Wah, saya keberkatan dengan apa yang dia alami gitu deh. Karena itu ada dalam hidup kita. Silakan Henok. Ya, thank you Pak. Shalom saudara. Istri saya udah senyum aja. Oke, mungkin saya mulai dari 1 bulan ke belakang lah ya, biar gak kejauhan. Jadi
saya ini mulai merasa demotivate lah ya mungkin, atau nggak bersemangat lah gitu. Jadi kalau di dunia kerja ya itu karena memang sebuah keharusan yang saya harus lakukan gitu ya, kerja gitu ya. Kemudian kalau saya sampai rumah, nah ini problemnya di sini gitu ya. Jadi kalau udah capek gitu ya, udah meeting seharian, warawiri Jakarta, terus sampai rumah, pengennya tuh suami tuh dapat suasana rumah tuh enak gitu loh. Nah, menurut saya nih, saya punya masalah di anak gitu loh, di Jeremia dan Henok. Gitu ya. Jadi kalau udah capek gitu ya, tiba-tiba baru duduk bentar gitu ya, tiba-tiba nangis gitu loh. Tiba-tiba berantem, uber-uberan gitu ya. Saya tuh ngerasa, aduh kok pengen istirahat susah gitu ya. Nah ini berimpact panjang nih. Berimpact panjang. Sampai biasanya kami punya rutinitas kalau malam itu tuh saat teduh bareng, doa bareng gitu. Angel relate banget kita Angel ya kayaknya ya. Jadi saat teduh bareng. Nah sampai satu titik itu saya tuh pengennya buru-buru gitu loh. Kalau lagi saat teduh udah buru-buru dah kelarin gitu ya. Karena mereka tuh kadang lagi saat teduh aja disuruh duduk aja itu susah. Gitu loh. Kan diranjang ya, disuruh duduknya susah gitu loh. Jumpa lihatan sana sini muter-muter gitu ya. Sampai kesabaran saya tuh habis gitu loh. Ini kalau nggak mau saat teduh udah nih, mendingan nih, papi keluar nih. Saya bilang begitu nih. Baru mereka bener nih. Tapi benernya cuma berapa detik gitu loh. Habis itu jumpa lihatan lagi gitu. Sampai udahlah maksudnya cepetan aja gitu. Karena kan tiap kali saat teduh kan saya ngomong mereka ikutin gitu kan. Udah doa, saya kecup keningnya, kita tos gitu, ketemu besok ya bro gitu kan. Saya balik. Sampai saya di kamar tidur bareng sama istri itu baru enak gitu loh ya. Akhirnya tugas hari ini kelar gitu loh. Tapi enggak gitu loh. Kadang mereka balik lagi ke kamar kami gitu loh. Adalah macam-macam ya lah. Kaki pegel lah minta diurutin gitu. Minta nambah susu segala macam. Tapi poinnya bukan di situ. Poinnya adalah kok gua gak semangat ya gitu loh. Kalau ketemu anak-anak nih gitu nih. Nah baru kemarin saya waktu perjalanan ke Mari. Mau latihan, saya tanya sama Tuhan di jalan gitu ya. Kok saya begini ya Tuhan ya gitu loh. Tiap kali pulang kok ngerasa gak semangat nih gitu loh di rumah nih. Jadi kalau ketemu anak tuh kalau bisa tuh lu nonton, gue tidur-tiduran atau gue kerjaan yang lain gitu loh. Jadi mengurangi interaksi dengan anak. Ini kan gak benar sebenarnya. Saya tanya Tuhan kemarin malam. Dan Tuhan bilang, salahnya di lu. Dia bilang. Jelas salahnya di lu. Karena lu udah keluar dari jalur cinta. Dia bilang. Kalau lu tetap ada di jalur cinta, lu semangat. Dia bilang begitu. Jadi saya mikir. Oh iya benar ya. Dia bilang. Jadi bukan karena di kerjaan gitu ya. Bukan karena kita presentasi customer partner bisa terima gitu ya. Apa yang kita mau. Kita dapat PO gitu. Terus everything oke lah gitu loh. Bukan seperti itu ternyata yang saya pelajari. Jadi kalau kita melenceng dari jalur cinta, gak ada cinta, kita gak ada semangat tuh, gitu loh. Jadi kayaknya ketemu anak pun ya udah, it's just a rutinitas gitu loh. Rutinitas aja ketemu. Makanya tadi pagi saya sampaikan ke doa pelayan gitu ya. Kita nih datang ke sini hari ini sebenarnya motivasi kita apa? Terlepas kita nih ada masalah, terlepas kita ini happy. Kita ini kesini apa gitu loh motivasinya. Karena cinta, karena ada Tuhan atau seperti apa. Nah itu yang tahu diri kita sebenarnya. Jauh di kedalaman hati yang tahu diri kita dan Tuhan gitu loh. Jadi saya mau mengajak jangan keluar dari jalur cinta. Kalau keluar dari jalur cinta ya udahlah. Kalau buat saya udah gak ada semangat lagi gitu loh. Itu aja sih. Thank you. Wow, kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa saudara. Saya suka tadi Henok Rudy berkata gitu, berperkara sama Tuhan. Saya tanya Tuhan, itu saya suka saudara. Kenapa saya seperti ini saudara? Jadi Tuhan tuh maunya kita tuh seperti itu saudara. Ya, kadang-kala kita ini terkonsep dengan roh agamawi atau ya boleh disebut roh agamawi lah ya. Bahwa kan kita harus mengucap syukur Pak dalam segala hal ya. Ngadepin anak yang begini Pak mengucap syukur. Oh Tuhan, puji Tuhan, haleluya saudara. Iya gak salah saudara. Tapi saudara di sisi yang lain Tuhan juga mau ajak kita saudara. Kenapa anak saya seperti ini? Ya,
Kita berperkara sama Tuhan, jangan takut saudara. Kan jarang kan dengar kata berperkara sama Tuhan. Hebat banget Pak Pendeta berperkara sama Tuhan kita. Kita siapa? Enggak. Tuhan itu kan kekasih kita saudara. Tuhan kenapa ya kok saya enggak semangat ya? Pulang kok enggak semangat. Harusnya kan ketemu istri, ketemu anak semangat kan? Semangat kan? Udah seharian kerja gitu kan. Banyak yang berkata, waduh Pak pulang di rumah. Ada yang berkata, wah rasanya enak ketemu istri, ketemu anak Pak. Yang penting gak ada laporan aja. Tapi kalau ada laporan repot. Belum sampai, belum turun dari mobil. Pak, pulsa listrik Pak. Pak, tadi Pak IKK Pak. Pak, ini Pak. Wah itu pusing itu. Suaminya pusing gitu ya. Tapi kan rata-rata senang gitu kan ketemu gitu ya. Kan bagus sekali berperkara. Tuhannya kan luar biasa ketika hendak berperkara sama Tuhan. Kan Tuhan terbuka kan. Ya masing-masing nanti akan bisa mendengar Tuhan cara ngomongnya gimana ya. Rata-rata itu lewat hati nurani. Karena kita undang Tuhannya di sini saudara. Tuhan akan ngomong masing-masing nih. Saya gak bisa menjelaskan, bikin deskripsinya gimana gak bisa. Tapi pengalaman masing-masing. Oh iya saya dengar suara Tuhan begini, silakan aja gitu. Jadi kan bagus sekali dengar suara Tuhan. Masalahnya di lu. Bukan di anak-anak. Enggak. Anak-anak ya tetap anak-anak. Bahkan Tuhan bilang jadilah seperti anak-anak kan Tuhan. Pernah ingat ayat itu? Jadi seperti anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak tuh polos. Anak-anak tuh polos. Gampang sebenarnya jadi orang tua saudara. Orang tua tuh punya keteguhan hati aja. Anak-anak tuh tahu loh. Ini papa disiplin nih. Punya keteguhan hati. Betul, disiplinin. Ya. Tapi nih papa disiplinin. Dalam hatinya, papa ngomong doang kok. Nah, dia udah tahu nih, kita gak lakukan. Wah, itu. Jadi orang tua tuh, anak-anak tuh gampang. Makanya saya bilang sama pembina kids yang ada di atas, gampang ngurus anak-anak. Jadi saya bertobat awal saudara, saya ini pertama kali jadi guru sekolah minggu. Tapi kan disuruh ngajar gak bisa. Ya pedagang bakmi disuruh ngajar kan gak bisa. Suruh masak bakmi kasih mereka bisa gitu loh. Tapi saya langsung dipercayakan jadi apa? Jadi bodyguard. Jadi kalau ada anak-anak yang wah ngurusin sama saya langsung tenang gitu. Bukan saya galak, saya pelototin, saya pukul anak orang. Bukan, saya bilang diam. Jadi ada keteguhan hati kita. Saudara gitu ya. Tapi bagus sekali kan sampai Tuhan ungkapkan masalahnya di kamu. Sampai hendak bisa tahu, oh iya ya saya keluar dari jalur cinta. Ini nih, ini persoalan kita. Inilah dasar persoalan manusia. Ketika manusia keluar dari jalur cinta, saudara, kita akan masuk jalur pengetahuan. Ingat, ketika Adam dan Hawa keluar dari jalur cinta, mereka masuk jalur apa? Pengetahuan. Saudara tahu jalur pengetahuan? Jalur pengetahuan adalah jalur normalnya dunia. Kalau saudara bilang, ya hidup normal kan harus begini Pak. Mengenal normalnya Pak orang harus berpikir Pak. Hati-hati, kita sedang terjebak namanya jalur pengetahuan baik. Jalur pengetahuan baik dan jahat itu jalur dunia. Jalur Tuhan gak seperti itu. Jalur Tuhan gak seperti kita itu harusnya tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Gak tahu. Saudara tahu kapan manusia tahu buruk dan baik itu? Sejak dari Taman Eden. Sejak dari Taman Eden, lihat. Mereka dalam kemuliaan aja bisa tertipu dengan dosa. Ngeri sekali kan, apalagi kita kan. Kalau kita tidak terus di dalam cinta, gawat. Saya pernah alami seperti yang Henok alami. Saya pernah alami. Saya tahu setan ini kurang ajarnya. Kalau sampai menipu nih, waduh. Harusnya kan enak sekali. Waduh, dapat istri yang luar biasa. Ya kan, lebih lama istri kan sama anak daripada kamu. Betul gak? Coba bapak-bapak. Lu ngurus anak aja gak becus. Ganti posisi Pak. Bilang aja ibu-ibu, ya kita ganti posisi yuk. Gak usah lama-lama, seminggu. Saya punya pengalaman 3 anak. Dengan songongnya saya bilang, waktu itu istri saya mau pergi. Pak mau pergi. Sendiri, pokoknya ada urusannya. Oke silakan, anak-anak gimana? Gampang. Gampang. Yang gede usia 5 tahun, yang kedua 3 tahun, yang kecil masih baru berapa bulan. Oh yang gede 6 tahun, pokoknya kan bedanya gitu kan ya. Gampang saudara. Belum lama dia pergi saudara. Yang gede bilang, Pak mau pi. Ya udah pi sana. Yang kedua bilang, Pak mau susu, bikin susu. Yang ketiga ngompol. Saya langsung,
Sayang, kamu di mana sayang? Kenapa? Katanya bisa, ya bisa mampus. Ya, saya bilang hebat ya wanita, saya bilang luar biasa loh. Betul-betul tuh wanita tuh diberikan kasih karunia yang luar biasa. Mulai dia mengandung anak aja tuh kan luar biasa loh. Ada kehidupan baru loh di perutnya. Kita kan enggak. Ya Salomo. Makanya mesti bersyukur nih. Suami istri sih kok enggak amin sih? Diam-diam aja loh. Betul kan? Oh bilang, wah dia bisa ngurus 3 anak itu enggak keteteran, enggak anaknya sembarangan dan sebagainya, kan luar biasa. Bisa lihat enggak? Itulah kasih karunia. Kalau kita hidup dalam cinta kita bisa melihat, wow, hidup saya ini betul-betul kasih karunia. Tuhan kasih istri seperti ini, Tuhan kasih anak-anak seperti ini. Saya pernah ke rumahnya Bapak Ibu. Betul-betul hebat. Tapi saya nggak terganggu loh. Saya kan ngobrol tuh saja kan. Saya nggak terganggu sama sekali. Saya bilang ini anugerah ini anak. Ini anak cuman tidur doang diam. Tapi kamu bisa lihat itu anugerah. Ya, itu kan. Ya, kita yang nggak punya anak kita, Tuhan minta anak. Tuhan kasih anak, kita kok anak kok mau begini sih. Kok masukin lagi kandungan gitu kan. Ya kan. Jangan, makanya yuk mata kita mesti melihat. Semua bukan tentang orang lain. Tidak, semua tentang saya dengan Tuhan. Perkaranya saya dengan Tuhan. Tuhan tuh mau bikin gara-gara seperti itu aja. Tuhan tuh mau ngobrol sama kita. Tuhan tuh mau ngomong sama kita. Cuman kita terlalu sibuk. Gak punya kesempatan. Orang tua ketika dia sudah single parents, dia tinggal sendiri, anak-anaknya sudah sukses, tinggal di luar kota, tinggal di luar negeri, tinggal nggak sama-sama lah gitu. Anak-anaknya kirim duit buat orang tuanya, yes. Anak-anaknya bangun rumah yang bagus buat orang tuanya, yes. Anak-anak beliin mobil buat orang tuanya, yes. Siapin mobil buat orang tuanya. Teman saya yang di Prancis itu saudara, dia siapin BMW X5. Itu 2M kemarin saya bilang ya. Buat mamanya, saya siapin ini buat mama dan ada sopirnya. Mama mau kemana pun bebas. Tapi mamanya saudara dia nggak terikat dengan itu, dia cinta Tuhan. Dia bilang nggak perlu saya BMW. Karena apa? Susah parkirnya. Dia tinggal di Gang Jatinegara saudara. Dia bilang mendingan mama naik angkot aja. Mama bisa ketemu orang, bisa ngobrol. Ya karena mamanya betul-betul pas sama Tuhan. Dia nggak butuh itu. Ya. Tapi banyak orang tua kan saudara. Kita kasih duit, kasih ini. Tapi bukan itu kan yang orang tua butuh. Yang dia butuh apa? Kemana kamu? Orang tua kan butuh diajak ngobrol. Tadi Bro Yohanes bilang, Pak ini mau ketemu mau. Bagus, saya bilang ajak ngobrol. Dia butuh. Saya ingat ketika kedua orang tua masih hidup saudara. Orang tua saya tuh cuma pesan, kami ada beberapa saudara yang di Jakarta kan. Orang tua saya cuma pesan. Kamu bilang sama koko kamu, Papa gak butuh duit. Papa butuh apa? Ya diteleponin aja udah senang. Apalagi kalian pulang. Senangnya itu gak ketolong. Betul, itu kan. Sama dengan Tuhan Bapak Ibu. Kita sudah beri hidup kita sudah melayani, kita udah kasih waktu kita udah kasih duit kita saudara. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau apa? Diri kita. Ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan jahat dan baik itu, apa pertanyaan Tuhan? Apa pertanyaan Tuhan? Adam di manakah? Loh, itu kan pertanyaan bercanda. Pertanyaan bercanda enggak? Dalam konteks kemahatauannya Tuhan, kok nanya? Kok nanya? Bukan saudara. Itu pertanyaan punya dasarnya apa? Aku ingin ngobrol sama kamu. Itu loh. Matius di manakah engkau? Tuhan cuma ingin ngobrol sama kita Bapak Ibu. Cuman kita berpikir kalau kita udah melakukan ini, udah saat teduh, udah baca Alkitab, udah cukup. Bukan itu dasarnya. Tuhan mau bawa kita kembali ke dasarnya percintaan. Coba suami istri diberkati limpah-limpah saudara. Tapi tidak ada percintaan di dalam saudara. Hancur. Saudara hancur kan. Tapi kalau ada percintaan, sekalipun rumah masih ngontrak.
Makannya apa cakangkung, itu enaknya. Gak ketulung saudara. Kenapa? Karena cinta itu tadi. Makanya Tuhan mau bawa kita untuk dalam percintaan. Ngobrol dengan Tuhan. Ya, Tuhan tanya kita siang ini. Ya, di manakah kamunya? Itu yang Tuhan tanya. Makanya Tuhan kasih contoh kedua kakak adik Maria dan Marta. Apa salahnya dari Marta? Coba kita lihat. Enggak ada salahnya dong. Dia sibuk nyiapin makanan. Ini kan Tuhan Yesus datang bertamu di rumah mereka ya. Saking dekatnya saudara ya. Udah jadi hotel lah buat Tuhan Yesus kalau pelayanan. Pasti kalau berhenti di Betania itu pasti nginepnya di rumah mereka ini. Maria, Marta, Lazarus kan. 3 saudara ini saudara. Makanya ketika Lazarus sakit itu kan mereka kasih kabar buat Tuhan Yesus. Karena kedekatan kan. Kedekatan mereka saudara. Tapi ketika Yesus datang saudara, Maria pilih apa sikapnya? Dia duduk di bawah kaki Tuhan. Marta sibuk saudara. Akhirnya komplain kan. Dia komplain sendiri kan. Guru, masa kamu biarkan Maria diam aja? Tolong dong bantu aku. Coba lihat. Ketika kita sibuk dengan urusan kita, urusan dunia ini saudara. Kita nggak akan pernah sibuk dengan urusan dengan Tuhan. Saya ngomong ini buat saya sendiri dulu. Tuhan tanya saya, di manakah kamu? Di manakah saya? Itu yang Tuhan mau. Maka tadi pagi saya bangun, saya bilang sama Tuhan, Tuhan apa kabarnya Tuhan? Saya tanya Tuhan apa kabarnya Tuhan? Saya enggak doa saat tertutup mata, 1 jam, enggak gitu saudara. Pak saya doa Pak sejam tiap hari Pak. Tapi apa doa kita permohonan semuanya, list. Betul enggak? Dari A sampai Z. Kita pikir itu yang Tuhan. Bukan itu. Itu bukan percintaan. Percintaan cuma Tuhan. Ada apa sih Tuhan? Ya, gimana kabarnya Tuhan? Tuhan kenapa kok saya begini ya Tuhan? Ya, bagus kan. Saudara masih tahu. Tuhan kenapa saya sakit seperti ini ya? Kenapa nih Tuhan? Ya. Tuhan kenapa ya di keluarga saya ada kematian seperti ini ya? Kenapa ya? Tuhan kenapa ya ada seperti ini saudara? Kita tanya sama Tuhan. Disitulah kita berkomunikasi. Maka kan Tuhan bilang ayo kita berperkara. Orang Kristen paling takut saudara berperkara sama Tuhan. Padahal Tuhan kepingin mau. Tapi ingat kita mesti jujur ya. Kalau kalah kita ngaku kita kalah. Ya Tuhan saya kalah. Saya mau di dalam Engkau aja. Tapi Tuhan ajak kita berperkara. Tahu berperkara? Berperkara itu betul-betul, ayo Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Aku gak terima nih Tuhan seperti ini. Saudara, bisa. Tapi ketika nanti Tuhan ngomong apa yang dia kehendaki, dia silakan. Ya, beberapa hari yang lalu istri tanya dengan seseorang, gimana kabarnya? Oh iya saya ada di rumah sakit, kurang lebih begitu gitu. Nah kenapa? Iya saya sakit ini disebut gitu. Oke, tapi saya masih bingung nih Bu, gitu loh. Ya bingungnya kenapa? Ya antara mau dioperasi atau enggak gitu. Ya kita kadang-kadang bingung gitu kan ya. Saya kasih tahu istri. Gampang saya bilang. Dia kan seorang istri kan. Gampang, tanya aja suaminya. Kan gampang banget, gampang hidup kita saudara. Kita seorang suami tanya aja istri. Kan kita satu kan. Tanya aja. Oke. Dia tanya suaminya, suami bilang operasi. Ya udah. Gampang kan? Saudara. Dia nyambut, tadinya dia ngotot, mau pulang aja deh, enggak jadi deh. Oh enggak inilah. Nanti balik lagi penyakit itu kan. Oke. Dia ikut suaminya, saudara. Udah besok udah jalan, lalu besok siangnya isi saya WA lagi, gimana kabarnya? Oh enggak ada jawaban, saudara. Ternyata sudah masuk ruang operasi. Sudah masuk ruang operasi dari jam 8 pagi kalau gitu saudara. Karena operasi besar saudara sampai jam 2 siang baru kelar gitu loh. Baru kelar operasinya gitu. Lalu jam 5 sore dia yang telepon balik. Ya saya juga ikut dengar gitu saudara. Wah saya bilang keren banget. Saya nggak kepikir dia operasi juga. Tadi kan baru siuman kan dari ruang operasi jam 2 siang. Jam 5 udah telepon. Teleponnya itu tidak seperti orang habis operasi. Ngomong terus ketawa gitu saudara. Beberapa puluh tahun yang lalu kita ingat ya. Ada Toronto Blessing pernah tahu ya. Lawatan Tuhan yang lewat tertawa kudus saudara. Saudara pernah alami gitu? Saya pernah alami kok tawa tuh gak tahan di sini ya. Bukan dibikin-bikin tapi di sini kayak dikelitikin terus. Ini ketawa
ketawa gitu. Saya bilang, wah keren ya Tuhan ya, keren. Ada orang dioperasi tapi bisa ngomong dengan bebas, bisa ketawa dengan bebas dan dia berkata, wah saya baru melihat Tuhan, betul-betul Tuhan ngomong apa? Akulah satu-satunya kekasihmu. Saya bilang keren, Tuhan ajarin kamu lewat ini luar biasa. Saudara, ya, memang tidak harus lewat meja operasi, tapi kalau memang harus lewat meja operasi, kita ketemu Tuhan, gak jadi masalah. Saudara ingat ya, lewat apapun yang penting kita ketemu Tuhan. Gak masalah. Oke, keesokan harinya kami baru kunjungi saudara, dan kami ngobrol saudara. Saya bilang, Pak, wah luar biasa ya Tuhan, Tuhan tuh baik ya. Saya bilang, yes dari dulu. Tuhan tuh cinta, yes dari dulu. Saya bilang, saya kan ngomongin terus, kita ngomongin terus di tempat ini ya. Sampai mungkin ada kita yang bosan dengan kata cinta. Udah enak dengan kata cinta mungkin saudara. Tapi tidak bisa tidak, semua manusia butuh cinta. Cinta bukan perasaan tapi pribadi Yesus itu loh, itulah cinta. Ketika kita dapat pribadi itu, anak-anak muda kalau ada pribadi cinta dalam hidupmu, ingat engkau gak pusing dengan pacar. Enggak. Kalau toh Tuhan kasih pacar, Tuhan kasih pasangan nanti, bukan lewat menikah engkau bahagia. Tidak, tapi engkau sudah bahagia dulu karena Yesus. Beda sekali. Jadi ngobrol besok tuh enak sekali. Sampai dia bilang, Pak, dulu saya khawatir dengan usaha saya. Kalau gak ada saya kayaknya gak jalan. Tapi sekarang saya ada di rumah sakit, usaha tetap jalan. Bahkan mbaknya bilang, ramai, tambah ramai. Coba lihat. Itu kan Tuhan mau celekin mata kita. Kadang-kala kita berpikir harus ada aku nih. Kalau gak ada aku gak bisa jalan. Makanya Tuhan mesti pepet saudara. Ya, kayak Paulus itu Tuhan pepet dia lewat duri dalam daging. Sehingga Paulus berkata apa? Yes, dalam kelemahanku lah kuasamu semakin nyata. Yes, aku mengakui hanya engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Dipepet. Kalau enggak kan seorang Rasul Paulus, wow pasti sombong sekali. Dapat pernyataan-pernyataan yang luar biasa bisa naik surga tingkat 3. Ya, kita baru naik tingkat 1 aja kesaksiannya 10 tahun. Saya udah pernah naik ke surga loh. Turun naik lagi. Kita yang dengarnya bingung, enak banget loh udah turun naik surga. Padahal itu penglihatan. Bukan di alam nyata, itu karunia namanya. Tapi kan orang heboh. Jemaat dengar kesaksian, wah hebat loh pendeta ini loh, keren banget. Ya, kemarin saya lihat seorang hamba Tuhan muda saudara di daerah Sulawesi. Tuhan kasih karunia kesembuhannya luar biasa buat dia, saya dikirim saudara. Ya. Masih muda sekali saudara, orangnya gak disentuh saudara, tapi bisa lepas, sembuh, segala macam ya. Bahkan dia bisa keluarin saudara ranting pohon dari jari tangan. Ada videonya. Saya lihat, wow. Saya kagum hanya dengan Tuhan, saya bilang Tuhan itu bisa lakukan ini. Tapi bukan ini. Ingat, dengar, bukan ini yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah apa? Ngobrol sama kita. Itu yang Tuhan mau loh. Berkat yang Tuhan percayakan buat kita. Yes, itu berkat Tuhan. Amin. Tapi bukan ini. Bukan berkatnya. Kalau enggak kita stres tuh. Tuhan, kita doanya Tuhan tahun ini gajinya naik. Tuhan tahun ini bonusnya 2 kali lipat. Itu aja. Itu recehan Bapak Ibu. Tapi biar kita berkata Tuhan tahun ini aku mau dapat dengan Engkau. Tuhan tahun ini aku mau ngobrol dengan Engkau lebih dekat lagi. Tuhan tahun ini aku mau dengar Engkau saja Tuhan. Tuhan aku mau tinggal dalam cinta aja. Enak. Apapun yang terjadi gak usah pusing. Gak usah pusing. Ya, jadi luar biasa kami saya lihat wow keren ya. Itu saya sambut buat saya dulu. Saya bilang Tuhan terima kasih. Lewat peristiwa ini saya bilang Tuhan keren ya. Ketika mau ajak seseorang ngobrol dia punya cara lakukan itu. Orang ini juga sukacita. Karena apa? Ketemu Tuhan, menikmati Tuhan. Ya. Inilah namanya anugerah ya. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Kita akan melihat satu ayat ini dalam terjemahan barunya dulu. Nanti kita lihat versi firman Allah yang hidup. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia
yang memelihara kamu. Tuhan bilang serahkanlah segala kekhawatiranmu, segalanya. Apa yang kau khawatirkan? Segalanya. Ada anak-anak mungkin di sini khawatir, waduh saya bisa sekolah nggak ya? Ya, anak-anak dari Imelda, ya Pak Gyokli, pernah khawatir nggak anak-anaknya? Halo sayang, yang baju kuning, jaket kuning, pernah khawatir nggak? Aduh nanti saya bisa sekolah nggak ya? Aduh nanti saya bisa kuliah nggak ya? Aduh jangan ya. Kalau dari kecil udah khawatir, aduh kita stres ikut Tuhan. Ya, anak-anak muda khawatir hidupnya, aduh nanti masa depan saya gimana ya? Waduh nanti saya bisa kuliah nggak ya? Kalau saya nggak bisa kuliah nanti saya nggak bisa berhasil dong nanti. Ya ukuran kita kuliah yang membuat kita berhasil. Enggak. Tidak salah dengan kuliahnya, tapi bukan itu jadi ukuran kita. Bukan itu jadi standar kita saudara, bukan saudara. Ya. Waduh nanti saya punya pasangan hidup gak ya? Wah nanti kalau saya berkeluarga gimana ya gitu. Waduh berkecamuk. Yang punya anak mikirin anaknya masih baby. Nanti biaya kuliahnya gimana ya? Aduh anak baru baby 2 bulan mikir kuliahnya. Masih 18 tahun ke depan. Ya itu presidennya udah anaknya Gibran kali. Jadi presidennya gantinya gitu ya. Ya. Ya, udah jangan mikirin seperti itu saudara. Stres enggak. Tapi Pak namanya makhluk, namanya manusia hidup. Iya makanya kan Tuhan berulang kali berkata jangan. Akunya mati biar Tuhan yang hidup. Saudara lihat firman Allah yang hidupnya lebih keren lagi. Ini dasar ayat 7 aja. Ayat 7 ya firman Allah yang hidup ya. Coba kita baca lagi. Ada di depannya. Oke, silakan lihat di depan saudara. 1 Petrus 5 ayat 7 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Sama-sama, serahkanlah segala kekhawatiranmu dan kesusahan saudara kepadanya. Karena ia selalu memikirkan saudara serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan saudara. Dia selalu memikirkan. Enggak. Kalau ada seseorang yang memikirkan hidup kita, yang menjamin hidup kita saudara, kita aja udah enak, udah tiong-tiong. Tapi ini Tuhan pencipta semesta, Tuhan sebagai sang cinta, sang kekasih kita. Dia ngomong saudara, saya bilang Petrus ini hebat banget ya. Bisa nulis ini luar biasa bagi saya. Ini betul-betul hikmat ilahi yang turun dalam Petrus. Kita kenalkan sama Petrus, maksudnya secara kekristenan kita tahu backgroundnya Petrus. Petrus itu kan umdo, ngomong doang. Tapi kenyataannya memble. Guru, yang lain boleh tinggalkan engkau. Aku sekali-kali enggak. Ciaile, murid yang setia. Murid yang loyal. Guru, yang lain takut ada apa? Aku mati pun berani. Ciaile, keren kan? Aku mati pun berani. Ini yang Paulus bilang dalam 1 Korintus pasal 13. Percuma kita serahkan tubuh kita untuk dibakar tanpa kasih sia-sia. Semua kalau tidak didasarkan cinta sia-sia. Di pengadilan gurunya lagi di sidang saudara, oke? Dia ngumpet-ngumpet liatin gurunya gitu ya. Ditanya sama seorang pembantu saudara yang nggak punya profesi yang luar biasa, bukan tentaranya Romo. Ditanya, kamu kan Petrus kan? Bukan, saya mah Petbun. Dia ganti nama. Petrus jadi Petbun. Kamu kan orang Galilea. Bukan, saya orang Duta Garden. Coba. Bahkan ketiga kalinya dia bukan hanya menyangkal, dia mengutuk. Ya. Kita mungkin ketawa. Tapi kalau kita tidak dalam dasar cinta saudara, suatu saat kita bisa mengalami seperti Petrus alami. Betul, banyak. Saya lihat kakak kelas saya, saudara. Dia hamba Tuhan kan, pendeta kan. Dia kawin sama anak pendeta, saudara. Dia cerain istrinya. Dia kawin sama anak haji. Dia jadi haji. Sekarang udah meninggal. Ngeri sekali. Ditinggalin ketiga anaknya. Istri ditinggalin dia. Ya, dia kawin lagi saudara. Tapi dia lepasin jabatan kependetaannya. Di YouTube ada. Kalau saya sebut namanya Bapak Bu klik ada. Tapi udah meninggal dia.
Lihat, ngeri sekali kan. Kenapa? Karena kita cuma ngomong lewat mulut, tidak dari hati. Semua harus dasar cinta. Kalau dasar cinta tuh enak banget. Hubungan kita suami istri itu gak ada masalah loh, gak ada. Waktu kita keluar dari cinta lah masalah tuh muncul. Tapi kalau kita hidup dalam cinta, gak ada. Kita cuma nikmati, wah ini loh Tuhan ngomongkan. Setiap waktu aku yang memikirkan engkau selalu. Kata selalu itu kan gak pernah terlewatkan, Mbak. Terus. Kenapa Tuhan selalu memikirkan kita? Supaya kita tidak mikirin diri sendiri. Supaya kita tidak mikirin orang lain. Kenapa Tuhan mau selalu memikirkan kita? Supaya kita punya waktu ngobrol sama Dia. Kalau kita mikirin diri kita sendiri, kita mikirin masa depan kita mikirin cita-cita kita gak punya waktu udah ngobrol sama Tuhan. Betul gak? Seperti anak, sibuk, sukses sih tapi sibuk. Gak punya waktu ngobrol sama orang tuanya. Ya telepon kayak ngobrol sama papa mamanya. Opa udah gak nyambung lagi. Loh mama papa kita waktu kita baby aja gak nyambung. Tapi kok asik aja. Itu gak? Asik loh. Gak nyambung kan. Ya, tapi dia tahu kan. Kan bahasa batin kan. Oh mau susu. Oh mau pi gitu kan. Coba hebat gak mama kita? Coba. Sekarang kita ngomong sama dia gak nyambung. Kata Bro Yono, selamat tahun baru Rudi. Mamanya telepon sama dia, selamat tahun baru Rudi. Dia juga sama-sama bodohnya, selamat tahun baru mama. Bagus. Tapi nanti ngomong yang benar. Ma bukan tahun baru ma. Udah bulan Maret, pajak ma. Tapi itu loh, ayo kebuka, ayo. Itu saya masih punya orang tua, ya mertua kan orang tua saya juga, saya nikmati mereka. Nikmati, kadang-kadang ngomong juga gak nyambung, saya tahu. Belum apa-apa dia udah ngegas. Jangan ngegas, tenang. Jangan gas. Tenang, saya pegang aja perutnya. Aman, gitu. Iya, yuk nikmati. Saudara. Itulah cara kita berinteraksi dengan Tuhan. Ya Tuhan, aku mau sama engkau aja. Ngobrol sama Tuhan. Tuhan kenapa kok saya ego banget ya? Kenapa semua keinginanku yang mau terpenuhi ini kan gak benar Tuhan, gak benar. Berarti kan hubungan saya dengan Tuhan juga sama. Keinginanku, kan harusnya keinginan Tuhan. Jadi itu namanya kita berperak, ngobrol aja. Ya, apa aja silakan diobrolin. Jangan isinya minta-minta. Coba suami bosan gak dimintain terus tiap hari? Bosan gak bro? Hah? Lu jadi istri atau apa sih? Enggak dong, ngobrol saudara. Ngobrol kadang-kadang juga gak nyambung. Tapi kalau dalam cinta tuh enak. Gak usah nyambung-nyambung. Kita di persekutuan juga gak nyambung kan. Nanti kita ada persekutuan. Ya Bapak Ibu silakan mau bergabung saudara. Ya. Enggak nyambung. Tapi apa? Itulah tentang Tuhan. Tahu-tahu orang lepas. Tahu-tahu orang bebas. Tahu kok ini ya. Kenapa? Kita bicarakan. Itulah Tuhan. Ya. Jadi saya bilang, wow keren banget Petrus bisa nulis seperti ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu dan kesusahan saudara kepadanya. Karena ia selalu memikirkan saudara serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan saudara. Mengawasi. Berarti apa? CCTV Tuhan terus. Itu kan? Saya juga awasi anak-anak. Ada 5 CCTV gitu. Saya bilang, Nyek, kenapa buka baju tuh? Panas pak? Nyalain AC. Dia sambil review kan, jangan, bahaya. Saya bilang kamu jangan ya. Gitu ya. Joel yang protes, ini akibat CCTV. Akibat CCTV gitu. Ini CCTV Tuhan. Coba yuk, nancep di hati kita masing-masing netes. Iya ya. Tuhan melihat saya berkenaan dengan kita semua. Tuhan semua. Jadi tidak ada yang kebetulan. Enggak ada. Wah saya hampir ketabrak loh. Karena saya canggih bawa mobilnya. Enggak ada. Betul kan? Seorang anak muda dia mau atlet saudara. Ya,
Dia nginjek remnya lalu sandalnya kejepit remnya. Kejepit. Udah, wow. Spion hancur. Bodi mobilnya juga saya lihat hancur, saudara. Saya bilang, bersyukur. Itu lihat Tuhan Juru Selamat gak? Mamanya di belakang lagi beresin jemuran, gak gepeng. Coba dia belok dikit aja, gepeng. Lihat ya, bisa lihat gak? Ya memang saya bilang kesalahan kamu, tapi ya sudah, jangan trauma, jangan kesalahan kan. Kok bisa pakai sandal bisa kejepit gitu di gas? Ya jangan, nanti bahaya kan gitu loh. Tapi bisa lihat gak di balik itu? Wah, betul-betul Tuhan Juru Selamat saya. Saudara, mesti sadari itu. Ayo kita terhadap diri aja gak bertanggung jawab loh. Apalagi terhadap orang. Saya ini anak bungsu, anak ke-12. Dulu kan punya kutuk anak sulung. Oh saya mau bertanggung jawab semua. Kakak-kakak saya ada susah telepon sama saya. Keponakan saya. Aduh. Saudara tahu saya punya keponakan berapa? Di luar 3 anak saya loh jujur. Saya punya keponakan 39. Theo berapa Theo? Sudah ada 30? Belum, saya 39. Kamu nyusul nanti. 39. Karena cucu papa saya itu 42. Kan saya anaknya 3. Saya enggak hitung anak saya, kebanyakan keponakan saya. 39 coba. Om lagi gini om, om lagi gini om, om lagi gini om. Coba, kepala di bawah, kaki di atas. Gitu loh. Itu yang bikin orang stres bisa bunuh diri kan. Berat hidup ini susah banget kan. Tapi setelah Tuhan sadarkan, iya ya, enggak. Lepas gitu. Saya enggak tanggung jawab sama mereka, saya enggak tanggung jawab diri sendiri, saya enggak, wah enak banget. Ya, kalau saya tergerak untuk bantu, ya saya bantu tanpa mereka minta, oh memang perlu bantu, saya bantu gitu. Tapi enggak beban. Kenapa? Itu kutuk anak sulung namanya saudara. Lepas dari itu saudara. Wah enak sekali. Akhirnya apa? Mereka pun diberkati. Kalau enggak kan mereka mengandalkan saya kan. Yeremia 17 ayat 5 berkata apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara, gara-gara kita mereka terkutuk loh. Karena kita jadi Tuhan. Oh iya ya, Tuhan celikan mata saya. Enggak bisa begini nih. Saya lepas Tuhan. Saya selepas. Saya enggak ada ikatan dengan apapun dan siapapun. Saya hanya terikat dengan Engkau aja. Enak. Oh mereka diberkati. Kenapa? Lepas. Tuhan Yesus yang mau jadi Tuhan buat mereka. Bukan saya yang jadi Tuhan, saudara. Enak. Ya, saudara pun belajar jangan punya gantungan. Wah udah punya orang tua, udah punya om tante yang bisa terus kita bilang, enggak bisa. Saya hanya apa? Mau hanya sama Tuhan aja. Ingat ya, di hari ini Tuhan ajarin kita apa? Ngobrol sama Tuhan. Saudara manifestasinya gampang. Saudara yang masih punya orang tua, ngobrol lah sama orang tua. Jangan pikirin nyambung gak nyambungnya, enggak. Orang tua gak nyambung pun dia udah ngomong, dia udah seneng. Enggak nyambung lagi, enak kok. Dia bilang papa saya ungkapin sampai saya itu bawa ke koko saya. Ya saya beliin tiketnya sama kamu deh kalau kamu gak mau pulang. Ayo pulang. Karena kamu kan yang punya masalah dengan papa kan. Ayo pulang. Papa mau ketemu dengan kamu. Ya papa mau mengampuni kamu. Ya betul saudara. Saya yang ajak dia pulang terakhir saudara. Ya 1 tahun atau 2 tahun kemudian papa meninggal. Saya bilang kamu bisa lihat gak? Kalau enggak. Kamu kena kutuk terus nih. Karena dari SMP dia udah kabur. Dari SMP kelas 2 dia, anak SMP kelas 2 udah berani kabur ke Palembang. Aduh itu setan dari mana gitu. Dia bilang bukan kamu ini. Ya karena judi ketahuan papa dia kabur. Anak SMP loh kelas 2. Ya saya ngajak, ya pulang rekonsiliasi sama papa. Biar papa lepaskan bukan kutuk berkat buat kamu gitu loh. Ya, bukan kamu yang melakukan itu dulu. Bukan kamu, anak SMP kelas 2 gak mungkin. Anak baru usia 14 tahun kabur dari kampung ke kota lain. Ya, gak ada saudara sanak family, gak mungkin itu. Kalau bukan setan kerjaannya. Ya, tapi luar biasa dia. Mau ikut saya, bisa ketemu dengan papa, luar biasa. Dia bilang kan indah kan. Indah, nanti kamu menyesal kan. Saudara ya, Tuhan mau ajak kita ngobrol. Masing-masing dengan Tuhan. Saudara nggak perlu punya waktu 1 jam saat teduh. Tidak perlu punya waktu 30 menit untuk berdoa, berdiam diri. Nggak perlu gitu.
Ngobrol aja dengan Tuhan. Berperkara dengan Tuhan. Ceritakan apa yang ada dalam hidupmu. Tidak butuh minta solusi dari Tuhan. Bahkan tidak butuh minta jawaban dari Tuhan. Enggak, ngobrol aja. Tapi ingat yang namanya ngobrol itu dua arah. Bukan satu arah. Dengar nanti Tuhan ngomongnya apa. Tuhan ngomongnya umumnya di sini. Ya, bukan di sini. Kalau di sini rata-rata ini pekerjaan setan. Ingat ini. Pikiran manusia itu adalah wadah setan. Kalau saudara ikutin ini saudara stres. Saudara ikutin ini saudara akan khawatir. Saudara ikutin ini dunia ini menakutkan kita. Menakutkan kita. Tapi kalau saudara ikutin Tuhan di sini. Saudara akan bilang, yes Tuhan, aku mau menikmati Engkau. Silakan musisi maju ke depan. Aku mau menyerah Tuhan. Aku gak sanggup. Aku tidak mampu. Aku menyerah hanya kepadamu. Aku mau ngobrol dengan Tuhan Yesus kekasihku. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Mari kita katakan kepada Tuhan, ku berserah Tuhan. Ku berserah kepadamu. Aku tahu Tuhan yang pegang seluruh hidupku. Tuhan gak main-main. Kalau Tuhan yang pegang seluruh hidup kita saudara. Sekali ayat 8-nya berkata, hati-hati. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Gak usah takut, dia cuma ngaum doang. Dia sudah ompong, dia sudah kalah. Dia sudah kalah, dia cuma nakut-nakutin. Dia cuma dakwah kita. Jangan dengar dia. Dengar Tuhan di hati kita. Makasih Tuhan, Engkau pelihara hidupku, Engkau jaga hidupku. Yang tentang aku dimanapun Engkau yang mengerjakannya. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Berserah, ku berserah. Kau tahu Tuhan, ku tahu Tuhan baik. Yang mau menyerah kepada Tuhan, katakan ku berserah. Amin. Orang-orang yang butuh Tuhan pasti mau menyerah kepada Tuhan. Tuhan pegang seluruh hidupku. Amin. Berserah, ku berserah. Ku tahu, katakan yuk, ku berserah, aku tidak sanggup Tuhan, aku menyerah kepadamu. Amin. Terima kasih Yesus kekasihku. Berserah, ku berserah. Tahu. Sekali lagi katakan ku berserah, ku berserah. Nanti Bro Gama akan tutup kita dalam doa. Berserah Tuhan di hadapan-Mu, di hadirat-Mu Tuhan. Kami berserah di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Mendengar sapaan-Mu yang begitu lembut. Mengingatkan kami akan pribadi-Mu, Yesus Kristus. Akan cinta-Mu, akan jalur-Mu Tuhan. Sehingga kami terus berpegang terus Tuhan, berada di dalam jalur-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau terus melakukan bagian-Mu Bapa. Dekat pada kami, memenuhi janji-janji-Mu. Dan biarlah kami belajar untuk melakukan bagian kami. Untuk tetap berada di dalam jalur-Mu Tuhan.
Belajar dalam cinta kasih-Mu, mengingat pribadi-Mu, mengingat firman-Mu, sehingga setiap dalam apapun yang kami lakukan, dalam perkataan kami, dalam gestur tubuh kami, dalam perilaku kami, dalam jalan-jalan kami, apapun yang kami perbuat dalam tangan kami Tuhan, kemanapun kami pergi Tuhan, pada saat kami memikirkan apapun juga Tuhan, biarlah kasih Tuhan yang benar-benar menguasai hidup kami Tuhan. Inilah kami Tuhan, manusia lemah, hamba-Mu yang lemah ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, selepas ibadah ini Tuhan, kami akan pergi, kami akan meninggalkan tempat ini untuk masuk dalam kehidupan kami sehari-hari bersama dengan keluarga kami, di dalam dunia pekerjaan kami, di dalam dunia pelayanan kami, dimanapun kami berada, kami terus Tuhan berada di dalam kasih-Mu. Kami ingin terus belajar berusaha Tuhan untuk memasukkan Tuhan, untuk biarlah kasih-Mu melingkupi dalam hidup kami. Inilah yang kami ingin kerjakan Tuhan, dan Tuhan bantu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas ibadah hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin.